Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen dan Perilaku Organisasi KES A tahun 2020-2021. Agenda presentasi hari ini yang pertama itu perkenalan, yang kedua pembacaan studi kasus, yang ketiga diskusi, yang keempat kesimpulan, yang kelima adalah saran. Yang pertama agendanya adalah perkenalan. Kami dari kelompok 3 kelas C. Pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Anik Farah Intan Nabila, NIM saya 18103067 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusmening Tias dengan NIM 18103069. Perkenalkan, nama saya Naval Azhar dengan NIM 181038083. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra dengan NIM 181030085. Perkenalkan, nama saya Ornen CBR Sembiring dengan NIM 191030005. Berikut adalah kelompok dari kami, kelompok 3. Selanjutnya ada pembacaan studi kasus, KES A, kepada Ayu, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan KES A, yaitu Kirana bekerja di Departemen Pembukaan di perusahaan manufaktur industri tekstil dan garmen selama 4 tahun sejak lulus dari sekolah menengah atas. Dia cerdas, menarik, dan populer, dan bekerja dengan baik di perusahaan. Terbukti dengan terpromosinya dia menjadi pemegang buku senior. Salah satu tanggung jawab pekerjaan barunya mengharuskan Kirana pergi ke gudang seminggu sekali untuk memeriksa dan memverifikasi sebagai informasi investasi dan pengiriman. Ini berarti dia sering bekerja selama 3 atau 4 jam sekaligus di kantor pengiriman. Untuk mengurangi kebisingan dari kegiatan operasional di sekitarnya, kantor tersebut ditutup tembok dengan baik. Dalam pekerjaan pengiriman ini, Kirana bekerja sama dengan petugas pengiriman yang bernama Kristiana. Kristiana seorang wanita, mantan veteran dengan memiliki status janda yang sudah bekerja selama 10 tahun dan juga merupakan pegawai yang kinerjanya sangat baik di perusahaan. Kristiana menyimpang semua informasi pengiriman dan investasi saat diproses. Kirana merasa gugup karena sebelumnya pernah bekerja di pabrik dan gudang. Akan tetapi dia sangat lega mengetahui bahwa Kristiana sangat baik dan suka menolong. Kirana menganggap Kristiana mudah diajak bicara karena Kristiana tampak begitu tertarik dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh Kirana. Selama kunjungan keempatnya ke gudang, Kirana dan Kristiana berbicara seperti biasanya tentang aktivitas pengiriman mingguan ini. Ketika mereka sedang berbicara, Kristiana dengan santai berjalan ke sisi meja Kirana dan duduk di tepi meja tempat dia di sebelah Kirana. Kirana berusaha untuk tidak merasa risih dengan Kristiana yang begitu dekat saat jeda diskusi. Kristiana memandang Kirana dengan sangat serius dan bertanya, "Apakah kamu sudah menari?" Kirana sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, menjawab datar, "Ya, aku suka, tapi aku kesulitan mengajak pacarku pergi." Kristiana menyela, "Aku tidak sedang berbicara pacarmu. Apakah kamu ingin pergi berdansa denganku?" Kirana tidak yakin apa maksud Kristiana. Kirana tertawa dan berkata, "Baik, tentu, mungkin suatu saat." Suaranya menghilang. Kirana merasa gugup karena sebelumnya belum pernah bekerja di pabrik dan gudang,
Akan tetapi dia sangat lega mengetahui bahwa Kristiana sangat baik dan suka menolong. Kirana menganggap Kristiana mudah diajak bicara karena Kristiana tampak begitu tertarik dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh Kirana. Selama kunjungan keempat ke gudang, Kirana dan Kristiana berbicara seperti biasa tentang aktivitas pengiriman minggu ini. Ketika mereka sedang berbicara, Kristiana dengan santai berjalan ke sisi meja Kirana dan duduk di tepi meja, tepat di sebelah Kirana. Karena berusaha untuk tidak merasa risih dan Kristiana yang begitu dekat, saat jeda diskusi, Kristiana memandang Kirana dengan sangat serius dengan bertanya, apakah kamu suka menari? Kirana sedang terkejut dan bertanya dan menjawab datar, ya aku suka, tapi aku kesulitan mengajak pacarku pergi. Kirana menyela, aku tidak sedang berbicara pacarmu, apakah kamu ingin seperti berdansa denganku? Kirana tidak yakin apa yang dimaksud Kristiana. Kirana tertawa dan berkata, baik, tentu, mungkin suatu saat. Suaranya menghilang. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anik. Ya, Anik. Selanjutnya akan dibacakan Anik. Oke, terima kasih Ayu. Selanjutnya, dia mencoba untuk menjadi sopan, tetapi tidak benar-benar ingin berjanji. Kirana mengambil sebuah file dan mengalihkan diskusi mereka kembali ke informasi pengiriman. Dia menyelesaikan pekerjaannya lalu kembali ke departemennya. Dia gelisah dengan tingkah laku dan ajakan Kristiana. Ketika dia kembali ke mejanya, supervisor Kirana Galang memperhatikan bahwa dia tampak terganggu dan bertanya apakah semua baik-baik saja. Kirana menjelaskan apa yang baru saja terjadi dan bertanya-tanya apakah Kristiana memiliki motif tersembunyi untuk memintanya pergi menari. Pak Galang yang tidak merasakan ada masalah mengabaikan apa yang terjadi. Saya tidak akan terlalu memikirkannya. Anda mungkin membaca sesuatu yang menjadi komentar Kristiana. Jangan khawatir. Dia menasehati Kirana. Minggu depan di jam kerja Kirana kembali ke gudang. Saat dia berjalan ke kantor pengiriman dan menutup pintu, Kristiana melompat dari kursinya dan berjalan cepat ke arah Kirana sambil tersenyum. Dia merangkul Kirana dan memeluk erat. Setelah membelai punggung Kirana dan menepuk pantatnya, dia menatap mata Kirana dan berkata, Kirana, aku benar-benar merindukanmu. Aku senang kamu kembali. Kirana benar-benar terkejut, kaget, dan takut. Dia menggeliat untuk melepaskan rangkulan dari Kristiana dan mulai menangis. Menjatuhkan file yang dia bawa, dia lari dari kantor kembali ke departemennya. Pada saat Kirana kembali ke departemennya, dia sudah sedikit tenang, namun emosinya meluap kembali saat dia memasuki kantor Galang untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Berikut adalah pembacaan studi kasus case A dari kelompok 3. Selanjutnya, ada diskusi. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, apakah ini kasus pelecehan seksual? Kita akan berdiskusi dan saya akan bertanya kepada Saudara Noval, apakah menurut Saudara Noval, case di atas tersebut merupakan pelecehan seksual? Baik, Saudara Anik, terima kasih. Menurut saya, ini merupakan kasus pelecehan seksual, yang mana pelecehan ini termasuk pelecehan sesama jenis. Dapat dikatakan pelecehan seksual sesama dapat dikatakan pelecehan seksual sesama karena Kirana mendapatkan pelecehan dari seorang yang berjenis kelamin sama, yaitu perempuan. Kirana mendapat pelecehan baik fisik dan non-fisik dari Kristiana yang menyebabkan Kirana trauma ringan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Mas Noval. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Onesia. Menurut pendapat Onesia, apakah kasus yang baru saja dibacakan itu merupakan kasus pelecehan seksual?
Terima kasih buat Saudari Anik. Menurut saya ini merupakan pelecehan seksual secara diskriminasi gender. Meskipun tidak melakukan pelecehan secara fisik, diskriminasi gender tetap masuk ke dalam pelecehan seksual. Terkadang orang tidak sadar melakukan tersebut karena sudah terbiasa dengan pola yang begitu toksik dan stigma sosial yang dianggap benar. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ornesia. Jadi dapat disimpulkan dari jawaban Ornesia dan Noval itu kasus yang baru saja dibacakan itu merupakan kasus pelecehan seksual. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Saputra. Kepada Rahmat, dipersilakan. Terima kasih, Anik. Di sini saya akan membacakan pertanyaan diskusi yang kedua, yaitu apakah perusahaan memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas kasus di atas. Di sini saya akan menunjuk Naufal untuk memberikan pernyataannya. Silakan Naufal. Baik, terima kasih Saudara Rahmat. Menurut saya, ya perusahaan memiliki tanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Karena kejadian tersebut terjadi pada saat jam kerja dan terjadi di lingkungan perusahaan. Sebagai perusahaan yang baik, seharusnya bisa memberi kenyamanan bagi karyawannya dengan cara mencegah dan menangani kejadian yang akan terjadi di berikutnya. Jadi lebih baik kita mengantisipasi demi berkelangsungan karyawan dan perusahaan yang baik. Terima kasih. Terima kasih Saudara Naufal. Selanjutnya saya akan meminta pendapat dari kasus ini kepada Ayu. Silakan Ayu. Terima kasih Rahmat atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang kedua, yaitu menurut saya punya apakah perusahaan itu bertanggung jawab ya? Di sini karena hal tersebut bagian dari pelecehan seksual di tempat kerja. Menurut saya iya, namun itu pun jika Kirana melaporkannya. Jika tidak, maka hal tersebut hanya cukup sebagai kasus individu atau individu antar keduanya. Sebelum melaporkan kasus ini, apakah Kirana masih bisa menyelesaikan sendiri, dengan kata lain membicarakan hal ini secara personal kepada Kristiana dan menjelaskan bahwa dirinya merasa terganggu dan tidak ingin Kristiana bersikap seperti contoh kasus di case A ini, serta menjelaskan jika hal tersebut sudah masuk ke dalam kasus pelecehan seksual dan jika Kirana melaporkan kepada organisasi yang menaunginya, dalam hal ini adalah perusahaan, maka akan ditindaklanjuti oleh organisasi dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Ayu. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Ornesia. Silakan Ornesia untuk membacakan pertanyaan diskusi. 3. Apa yang seharusnya dilakukan supervisor? Menurut Saudari Anik, apakah pendapat Anda tentang pertanyaan tersebut? Saya akan menjawab dari pertanyaan Ornesia. Apa yang seharusnya dilakukan oleh supervisor? Seharusnya ketika supervisor atau Galang sudah merasa bahwa ada yang tidak baik-baik saja kepada Kirana, dan Kirana sudah menceritakan apa yang terjadi kepada Galang, Galang sebagai supervisor harusnya menindaklanjuti apa yang disampaikan kepadanya. Karena tanggung jawab Galang untuk mengawasi para karyawan dan memastikan tidak ada yang salah dari karyawannya. Tindak lanjut yang sebaiknya Galang lakukan adalah bertanya kepada Kristiana apakah yang disampaikan Kirana itu merupakan benar adanya atau tidak. Setelah mengetahuinya, dari kedua belah pihak, Galang mempertemukan Kirana dan Kristiana untuk meluruskan dan memperbaiki apa yang sudah terjadi. Itu jawaban dari saya, Ornesia.
Terima kasih buat pendapatnya Saudari Anik. Selanjutnya, menurut Saudara Rahmat, apakah pendapat Anda tentang pertanyaan tersebut? Baik, saya akan menjawabnya. Untuk tanggung jawab yang dilakukan oleh supervisor yaitu yang pertama mewawancarai korban dengan maksud memberitahu kepada si korban agar tetap tenang, lalu menjalankan kepada korban jika peraturan perundangan memberikan prosedur yang wajib dan dalam menangani aduan pelecehan seksual mengenai hak untuk menggunakan prosedur. Yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan terbuka yang diawali dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, dan bukan pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban tertentu. Yang kedua yaitu mewawancarai pelaku dengan maksud melakukan wawancara dengan tersangka sesegera setelah selesai melakukan wawancara dengan si korban. Lalu mengatakan kepada tersangka mengenai aduan tersebut dan berikan kesimpulan singkat mengenai tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Dan apabila pelaku sudah terbukti melakukan tindakan yang pelecehan seksual tersebut, maka kejadian ini harus ditindaklanjuti lebih lanjut. Sekian dari pendapat saya. Ornesia, terima kasih. Terima kasih buat pendapatnya Saudara Naupal. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Naupal. Oke, terima kasih Ornesia. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 4. Menurut pendapat kelompok Anda, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di atas? Oke, yang pertama saya akan mempersilahkan Saudari Ayu untuk menjawab soalnya. Silakan Saudari Ayu. Baik, Novel, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Maaf Ayu, suaranya tidak terdengar. Oh, siap. Yang pertama yaitu melakukan mediasi kedua belah pihak dan beri pemahaman serta pengetahuan kepada keduanya tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Cukup sampai di situ jika ini adalah kasus pertama. Namun jika kasus tersebut sudah berulang atau dilakukan oleh Kristiana, maka layak diberikan hukuman dan sanksi tegas agar adanya efek jera kepada pelaku dan sebagai bahan pembelajaran untuk individu pekerja lain di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu divisi HRD harusnya adakan pelatihan di perusahaan atau sejenis hal tersebut yang bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh karyawan. Yang ketiga yaitu controlling setiap saat dan beri pelatihan berskala serta evaluasi hasilnya. Begitu jawaban saya, Novel. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Ayu. Berikutnya saya ingin mendengar jawaban dari Saudari Anik. Silakan Saudari Mbak Anik. Iya, terima kasih Novel sudah mempertanyakan tanggung jawab dari cara menyelesaikan masalah di atas. Menurut saya, yang pertama itu menindaklanjuti laporan Kirana sebagai korban dengan cara menanyakan kepada Kristiana sebagai pelaku. Yang kedua, mempertemukan korban dengan pelaku agar dilakukan musyawarah apa yang sebenarnya korban dan pelaku rasakan. Yang ketiga, memberikan ruang kepada Kirana selaku korban untuk menjaga jarak dari Kristiana sebagai pelaku agar merasa aman dan nyaman berada di perusahaan atau kantor. Yang keempat, membuat surat peringatan dan pernyataan bahwa korban maupun pelaku agar adanya bukti tertulis apabila melakukannya kembali baik dengan korban maupun dengan karyawan lain. Yang terakhir adalah membuat peraturan untuk perusahaan agar tidak ada kejadian tindakan pelecehan seksual dan yang lainnya yang merugikan karyawan satu dengan itu pendapat dari saya, Novel. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Anik. Berikutnya saya akan menyerahkan ini ke moderator. Silakan moderator
bisa diantisipasi. Ya, terima kasih atas diskusinya. Selanjutnya, ada kesimpulan. Jadi, setelah diskusi dari kelompok kami mendapat kesimpulan. Yang pertama, case A atau case yang kelompok 3 bahas merupakan kasus pelecehan seksual karena Kirana merasa pelaku merasa perilaku, ucapan dan isyarat atau pendekatan terkait seks yang tidak diinginkan dari Kristiana. Yang kedua, sekecil apapun permasalahan yang didapat karyawan selama bekerja seharusnya lebih diperhatikan karena kenyamanan karyawan itu nomor satu. Yang terakhir adalah supervisor yang menganggap enteng permasalahan yang dihadapi Kirana yang mengakibatkan Kirana tidak mendapatkan perlindungan dari atasannya. Berikut adalah kesimpulan dari yang dapat kita ambil dari diskusi sebelumnya. Next, ada saran yang akan dibacakan oleh Ayu. Kepada Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan saran dari kasus case A, yaitu dalam kasus yang kami teliti merupakan kasus yang di dalamnya terdapat permasalahan pelecehan terhadap karyawan di tempat kerja. Adapun pertanyaan dan analisis kami mengenai permasalahan di atas, semoga permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut tidak terulang dan menjadi perhatian penting unit kerja dalam perusahaan untuk memperhatikan karyawan dan menghargai privasi karyawan. Berikut adalah saran yang saya ajukan atau kami bahas bersama. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan kepada Anik. Ya, yang pertama itu mensosialisasikan tentang bagaimana menghargai sesama karyawan untuk menciptakan suasana yang lebih baik. Yang kedua, perusahaan lebih perhatian kepada karyawan, apapun itu masalahnya, ketika terjadi di perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan. Yang terakhir, menetapkan peraturan kenyamanan sesama karyawan agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Terima kasih kepada Ibu Sarah selaku pengampu dari mata kuliah Manajemen dan Perilaku Organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.